YouTuber Dede Inon keracunan kotoran kuda, imbas kuliner ekstrim. Dede Inon mengaku keracunan kotoran kuda imbas konten kuliner ekstrim. Mari kita simak beritanya setelah yang satu ini. Akibat keracunan kotoran kuda itu, Dede Inon harus menjalani perawatan di sebuah rumah sakit. Sejak berkiprah sebagai YouTuber, Dede Inon ini kerap kali menimbulkan kontroversi. Konten-kontennya tidak seperti YouTuber kebanyakan. Ia bahkan sering memakan makanan yang jarang dikonsumsi masyarakat. Kadangkala, agar kontennya lebih menarik, Dede Inon memodifikasi makanan yang hendak ia konsumsi, sehingga penonton pun ramai mengomentari ulah lucunya itu. Sosok Dede Inon. Dede Inon memiliki nama lengkap Dede Arifin. Ia diketahui lahir pada tanggal 8 Juni tahun 1988 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Jauh sebelum ia terjun sebagai konten kreator, Dede Inon sempat terlibat dalam salah satu acara di MNC TV bertajuk Jejak Rimba pada tahun 2017 sampai tahun 2018. Ia berperan penting sebagai seorang pawang binatang buas seperti ular dan lainnya, layaknya Panji Petualang. Berkat pertemuan dan inspirasi dari Panji Petualang juga akhirnya Dede Inon memilih terjun sebagai konten kreator pada 2018. Sosok Dede Inon viral di media sosial lantaran kontennya yang sering memakan makanan tak lazim. Ia dikenal sebagai sosok penggemar kuliner ekstrim. Tak hanya itu, Dede Inon juga dikenal sebagai sosok yang suka menaklukkan hewan buas di alam bebas. Pria berambut gondrong ternyata lahir di Tasikmalaya dan kini menetap di Cianjur. Beberapa konten Dede Inon pun pernah viral, salah satunya berjudul Mukbang Sesajen Pesugihan di Tengah Hutan Angker. Sesajen itu berupa ayam goreng, telur ayam, kelapa, kopi hitam, dan rokok. Tak hanya itu, Dede Inon juga pernah makan beberapa makanan ekstrim seperti kecebong, kecoa, hingga kelelawar. Sampai saat ini, Dede Inon sudah memiliki 4,7 juta subscriber YouTube dan 500.000 lebih followers Instagram. Ngaku makan Raja Jin. Diketahui, Dede Inon dikenal sebagai sosok penggemar kuliner ekstrim. Dede Inon juga dikenal sebagai sosok yang suka menaklukkan hewan buas di alam bebas. Beberapa konten Dede Inon pun pernah viral, salah satunya berjudul Berburu Raja Jin Penunggu Sungai. Dede menangkap, merebus serta memakan Raja Jin, sehingga bikin merinding penontonnya. Dalam video berdurasi 20 menit itu, Dede awalnya menyusuri sungai hingga melewati terowongan air di bawah jembatan. Lelaki berambut gondrong ini kemudian berlari ke sebuah gua kecil dan menemukan sesosok Raja Jin berdiam di sela bebatuan. Tanpa rasa takut, Dede Inon menangkap sosok Raja Jin, yang memiliki tubuh kecil dengan mata yang besar, kaki yang memiliki cakar, serta bertanduk. Teman-teman, kita berhasil menangkap Raja Jin yang menguasai kawasan sungai di sekitar sini, ucapnya dalam konten video. Beberapa konten Dede Inon pun pernah viral, salah satunya berjudul Berburu Raja Jin Penunggu Sungai. Namun sosok Raja Jin itu ternyata bukan sosok gaib sesungguhnya, tapi hanya konten kreatif bikinan Dede. Raja Jin itu ternyata hanya kaki sapi yang dipasangi ceker ayam sebagai kakinya, sedangkan giginya merupakan bawang putih yang disusun di dalam kaki sapi, matanya pun sebatas tempelan. Iya, Raja Jin itu sebenarnya kaki sapi. Kalau konten kreator gabut ya seperti itu, membuat konten yang memang unik, kata Dede. Dia mengaku bikin konten itu agar masyarakat sedikit rileks dari keruwetan hidup. Dikecam buat konten di kolong rel kereta. Adapun yang lebih disorot, Dede Inon ternyata pernah dihujat karena bikin konten keterlaluan. Pada tahun 2022, Dede Inon pernah dihujat warganet karena dianggap membuat konten yang keterlaluan bersembunyi di kolong rel kereta api. Padahal, jalur kereta api bukan area untuk bermain dan beraktivitas. Dede Inon bersama seorang temannya bersembunyi di kolong rel saat kereta melintas. Konten itu pun sempat viral dan menuai kecaman banyak orang. Kami sangat menyesalkan kejadian tersebut. Apa yang dilakukan Dede Inon adalah perbuatan yang tidak untuk dicontoh, ujar manajer Humas PT KAI Daerah Operasi 2 Bandung, Kuswardoyo. Kuswardoyo mengungkapkan,
Tindakan Dede Inon tidak hanya membahayakan perjalanan kereta api, KA, namun juga membahayakan yang bersangkutan. Pada tahun 2022, Dede Inon pernah dihujat warganet karena dianggap membuat konten yang keterlaluan bersembunyi di kolong rel kereta api. Padahal, jalur kereta api bukan area untuk bermain dan beraktivitas. Orang yang boleh ada di lokasi tersebut hanyalah mereka yang berkaitan dengan operasional kereta api. Kami berharap agar Dede Inon dapat menyampaikan edukasi, terutama kepada followersnya agar tidak melakukan kegiatan seperti yang dia lakukan baru-baru ini, demi keselamatan semua pihak, ucapnya. Dede Inon pun akhirnya meminta maaf atas aksinya kepada masyarakat dan PT KAI. Ia mengaku apa yang dilakukannya tersebut bukan suatu kesengajaan. Saya Dede Inon bersama kuasa hukum, saya ingin mengklarifikasi terkait konten yang viral belakangan ini, yakni bersembunyi di bawah rel. Nah itulah tadi sekilas informasi YouTuber Dede Inon. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Terima kasih.